Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, senantiasa semangat ya untuk tanam porang. Untuk saat ini kita sedang berada di lahan ya. Ini ada kelapa jatuh kawan. Lahan ini adalah lahan yang semi naungan ya, yang pernah kita sampaikan. Ada beberapa, ada yang ternaungi, ada pula yang naungannya cukup sedikit ya. Di lahan ini nanti proyeksinya adalah ditanami katak mini kawan, dengan tanam yang cukup rapat ya. Tanamnya cukup rapat, yaitu kita menggunakan jarak antara 10 sampai 15 cm ya, jarak antar tanaman. Nah, saat ini sedang dilakukan proses penanaman. Ini kita akan meninjaunya, akan melihatnya. Yang sudah tertanami petakan yang atas kan ya, petakan yang atas itu sudah tertanami katak porang dengan katak size mini kecil-kecil. Saat ini kondisi masih gerimis kan ya, masih gerimis. Terlihat di kamera rintik-rintik gerimisnya jatuh, tanah nampak basah. Ini adalah timing yang tepat untuk kita tanam porang ya, timing tepat untuk tanam porang, karena kalau kita menggunakan sistem ponjo ya, sistem ponjo itu tanahnya agak kering ya, itu tidak bisa, karena ketika kita tancapkan kayu maka tanah tersebut akan segera tertutupi oleh guguran dari tanah di sekitarnya. Nah, ini yang lahan sudah tertanami biji katak yang sebelah sini, ini sampai ke selatan, ini sudah semua. Nah, kita lanjut pada petakan yang sebelah sini, ini sedang dilakukan proses penanaman. Nah, proses penanamannya pun menggunakan jarak yang cukup pendek ya, jaraknya hanya kisaran 15 cm ya. Ini jarak per lubangnya seperti ini ya, jarak antar lubangnya segini, tidak terlalu dalam-dalam, karena bibit yang kita gunakan adalah bibit yang ukuran kecil, mini ya, mini sekali, kecil-kecil. Ini bibitnya kalau kita lihat ya, kecil sekali ya, menggunakan katak-katak mini. Itu tanamnya pun menggunakan sistem semacam ini. Itu bibitnya kita masukkan, tutup tanah sedikit, ditutup seperti itu. Ya, hanya dimasukkan ke lubang-lubang kecil, kemudian diuruk tipis ya, sambil menunggu nanti tumbuh ya. Ini proses penanamannya menggunakan katak yang kecil itu, isi kisaran 1000 kawan, dengan menggunakan jarak kurang lebih 10 sampai 15 cm, tidak terlalu lebar, cukup 10 sampai 15 cm saja ya. Nah, ini kita masukkan ya, kataknya kecil-kecil semacam itu. Nah, harapannya adalah nanti ketika kita sudah melakukan proses penanaman ya, biasanya dalam waktu ya sekitar 1 bulan ya, 2 minggu sampai 1 bulan itu nanti akan mulai tumbuh merata kawan ya, tumbuhnya akan merata. Nah, kita memang proyeksi untuk musim ini yang lahan ini dan nanti lahan yang satunya lagi
itu proyeksinya adalah menggunakan katak mini, dan targetnya adalah umbi bibit ya, umbi mini ya. Nanti prospek kedepannya adalah kalau harga umbi bibit itu sesuai yang kita harapkan ya, kita jual umbi bibit. Kalau barangkali kita ingin perluasan, tinggal panen dari umbi bibit macam ini, kita meluas ke lahan yang lainnya ya. Ini pun biji kataknya kecil-kecil, sudah mulai bertunas kawan ya. Yang nampak di kamera itu sudah mulai bertunas ya, kecil-kecil. Itu ada yang basah ya karena terkena air hujan, air gerimis. Nah, ini proses penanamannya sederhana seperti ini, 10 cm, 15 cm ya, maksimal hanya 15 cm, kalau bisa adalah paling ya 10 cm lah. Kita tanam rapat, serapat-rapatnya ya, serapat-rapatnya. Nah, semacam ini. Ini proses tanamnya, kita lihat lagi ya. Tinggal masukkan bibit ke dalam lubangnya, sudah diponjo. Kalau kami di Jawa namanya ponjo, ada juga yang mengatakan kejik gitu ya. Tinggal masukkan kemudian nanti diuruk tanah tipis ya, diuruk tanah tipis. Nah, ini proses penanamannya seperti itu kawan ya. Kalau kita lihat lubangnya memang lubang yang sangat apa ya, jaraknya ini antar jarak lubang itu hanya segini ya, kisaran 10 cm. Antar sini juga 10 cm, sini juga 10 cm, ini 10 cm. Nah, kedalaman lubang pun ya hanya sekitar 3 ya, 3 cm sampai 5 cm. Paling dalam sekitar 5 cm ya, tidak terlalu dalam. Cukup dimasukkan saja karena kita menggunakan katak mini. Kalau terlalu dalam dia nanti menjulang tinggi ke atasnya agak susah. Yang ini pun sama ya, jaraknya kalau yang ini agak longgar ya, jaraknya paling hanya 10 cm. Ini kurang rapat lagi ya, jaraknya jarak yang paling 10 ya, 10 cm lah. Itu kita tanam rapat seperti itu kawan. Nah, kita menuju ke gubuk lagi karena kondisi masih agak gerimis kawan ya, agak gerimis, rintik-rintik hujan. Nah, pernah kita sampaikan kepada kawan-kawan bahwa menanam katak mini itu, kalau kami ya proyeksinya ya, contoh misalnya untuk tanam 1 hektar, kalau kita menggunakan jarak 10 cm tadi ya, 10 cm itu paling tidak per 1000 meternya kurang lebih bisa masuk bibit kurang lebih 30.000 kan ya, per 1000 meter perseginya itu bisa masuk bibit sekitar 30.000 biji ya, 30.000 biji. Nah, sedangkan kalau kita tanamnya nanti rapat semacam itu, yang kita harapkan adalah nanti jadinya adalah umbi bibit kawan, umbi bibit. Berarti kurang lebih untuk 1 hektarnya, untuk 1 hektar itu kurang lebih isinya 300.000 tanaman ya, kurang lebih 300.000 tanaman. Nah, kalau 300.000 tanaman itu nanti seandainya ya, kita harapkan taruh per bijinya yaitu dapat 1 on, rata-rata 1 on saja. Nah, sedangkan 1 on kalau dikali 300.000 tanaman ya, berarti kurang lebih nanti kita dapat hasil umbi kisaran adalah sekitar 30 ton kawan. Nah, ini umbi yang terbelah kita masukkan saja, ini juga umbi terbelah kita masukkan saja ya, biar nanti tumbuh kawan.
Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau itu nanti per hektarnya isi adalah 300.000, maka kurang lebih kalau rata-rata itu kita mendapatkan umbi kisaran berat 1 on, maka hasil yang diperoleh adalah kisaran 30 ton kawan. 30 ton umbi bibit. Nah, dari 30 ton itu contoh misalnya kita anggap estimasi ya, kita turunkan jadi kisaran 25 ton. Yang 5 ton itu contoh misalnya ada tanaman yang rusak, mati atau yang lainnya. Berarti estimasi hasil dari umbi bibit 10 isi 10 atau 1 on itu hasilnya adalah 25 ton kawan. Nah, dari 25 ton itu kalau contoh misalnya harga umbi bibit isi 10 untuk saat ini ya, untuk saat ini itu harganya adalah 30.000, itu harga termurah. Kemudian adalah sampai ke petani kalau pengecer itu biasanya sampai 40.000 ya, sampai 40.000 rupiah. Nah, berarti kalau kita estimasi ya, contoh misal kita jual dengan harga 20.000 rupiah saja dalam satu musim, berarti untuk 1 hektarnya kita mendapatkan hasil kurang lebih 500 juta kawan ya, kalau dengan harga 20.000 rupiah. Nah, ini adalah katak yang tadi ditanam, ukurannya segini kawan, size-nya segini. Ini sudah mulai bertunas. Nah, berarti tadi kita mendapatkan hasil kurang lebih adalah 500 juta rupiah. Itu kalau harganya adalah 20.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau kita proyeksinya tahun depan itu ingin tanam ke 5 hektar ya, berarti bibit yang ada dalam 1 hektar itu kita bongkar, kemudian umbi-umbi mininya itu ya, umbi-umbi mini itu kita tanam kembali ke lahan perluasan di lahan yang seluas 5 hektar. Sehingga pada hakikatnya kita dalam satu musim itu bisa mengirit ya, ngirit lahan sebanyak 4 hektar. Karena kalau kita tanam katak mini langsung dengan jarak normal 30 x 30 cm, maka untuk tanaman jumlahnya sekitar 300.000 tanaman itu membutuhkan lahan minimal ya, itu adalah 5 hektar. Padahal untuk tahun pertama kita hanya tanamnya di lahan 1 hektar, sehingga kita mengirit 4 hektar lahan. 4 hektar lahan itu kalau contoh misalnya ya, nilai sewanya ya, untuk nilai sewanya itu contoh misalnya per hektarnya adalah 10 juta rupiah, berarti kita sudah irit 40 juta rupiah. Kemudian pupuk dasarnya kita ambil contoh misalnya adalah per hektarnya adalah 10 juta rupiah, berarti kita sudah irit 40 juta lagi, berarti sudah 80 juta. Kemudian olah lahan untuk penebaran pupuk itu kita anggap 10 juta lagi, maka kita sudah irit 120 juta rupiah. Kemudian untuk penanganan gulma per hektarnya itu adalah 2.500.000 kali 4 kali, berarti 10 juta kali 4 hektar, berarti kita irit lagi 40 juta rupiah. Total ada 160 juta rupiah kawan. Belum lagi adalah pengeluaran lainnya yang tak terduga tentunya juga ada. Maka estimasi yang kita gambarkan adalah kita dalam satu musim kurang lebih bisa irit 180 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Nah, oleh karena itu dalam satu musim ya, contoh misalnya katak-katak yang seukuran tadi yang ditanam itu estimasinya dapat menghasilkan umbi ya, berat ya kurang lebih yang sebesar ini, yaitu kisaran 1 on ya, 1 on atau isi 10. Nah, kemudian di musim kedua ya, ketika lahan sudah dorman, umbinya sudah dorman, akarnya sudah dorman, kita bongkar ya, tetapi sebelum membongkar yaitu kita siapkan dulu lahan yang sebanyak 5 hektar tadi.
kita siapkan total, lahan sudah diberi dasar, sudah siap seperti ini, sudah siap ditanami ya, sudah siap ditanami seperti ini. Baru lahan pembibitan tadi kita bongkar. Nah, setelah dibongkar maka umbinya kita tanam di lahan seperti ini, langsung tanam tanpa dikarantina di rumah. Nah, itu juga akan mengirit kos ya, atau biaya karantina di rumah. Karena paling tidak untuk mengkarantina umbi di dalam tanah itu butuh biaya, karena tentunya tiap hari harus mensortir mana yang umbinya masih bagus, mana yang sudah terlihat busuk. Nah, gambarannya seperti itu kawan ya. Berarti nanti ketika tanam kita sudah berjalan ya 2 tahun, dengan metode tadi 1 hektar adalah untuk lahan pembibitan, 5 hektar adalah lahan untuk pembesaran umbi, maka di tahun keduanya ya nanti kita bisa panen umbi produksi sebanyak 5 hektar. Nah, katak yang dihasilkan dari lahan 1 hektar yang ditanami pembibitan tadi, kataknya kita tanam kembali di lahan 1 hektar untuk pembibitan lagi. Tahun berikutnya otomatis katak yang ditanam jadi umbi-umbi sebesar ini lagi. Kemudian umbi yang sebesar ini ditanam yang di lahan 5 hektar itu sudah menjadi umbi produksi yang siap untuk diantar ke pabrik. Oleh karenanya memang saat ini selama 2 tahun kita tidak panen kawan ya. Contoh misalnya tidak panen umbi produksi, tapi nanti setelah 2 tahun maka per tahunnya atau per musimnya kita akan panen umbi produksi sebanyak 5 hektar. Nah, itu adalah tips dari saya yang pernah kita sampaikan ke channel YouTube ini ya, bagaimana kita untuk mengirit biaya penanaman porang, bagaimana kita mengoptimalkan lahan kita, bagaimana agar dengan harga umbi di kisaran ini antara 6.000-7.000 ini kita tetap mendapatkan keuntungan dalam budidaya porang. Oleh karenanya itu kita menggunakan metode yaitu 1 lahan itu adalah lahan untuk pembibitan yaitu 1 hektar, kemudian 5 hektar adalah lahan untuk pembesaran umbi. Nah, kalau kita nanti adalah apa ya, bisa dikatakan fleksibel kawan ya, fleksibel. Kalau kita fleksibel, contoh misalnya nanti di tahun berikutnya ketika umbi-umbi sudah dorman, sudah menghasilkan umbi seperti ini, permintaan pasar itu banyak seperti tahun saat ini, maka kita bongkar total, kita sisakan hanya sekitar 1/4 ya, 1/4 bagian kita tanam di lahan 1 hektar ya, 1 hektar untuk target umbi produksi, kemudian yang 3/4 kita jual menjadi umbi-umbi bibit. Nah, itu dalam rangka kami untuk apa ya, agar modal setiap tahunnya bisa berputar dan seterusnya, seolah-olah saat ini kita tanam pun bisa dikatakan tidak mengeluarkan modal lagi kawan ya. Untuk saat ini contoh misalnya kita tanam pun tidak mengeluarkan modal, kataknya adalah katak dari hasil panen sendiri ya. Ada katak besar ya kita ijolkan ya, kita tuker dengan katak yang mini, katak besarnya kita jual ya, kita simpan katak-katak mini tadi yang ukuran kurang lebih isi 1000 tadi ya. Itu perputarannya seperti itu, agar tentunya adalah setiap usaha apabila modal itu sudah kembali di pikiran kita nyaman kawan ya, berapapun nanti hasilnya, berapapun nanti hasil panennya, berapapun nanti contoh misalnya harga umbi produksi di pasaran, kita tidak begitu panik, karena pada ikatnya yang kita tanam saat ini adalah sudah menjadi bagian dari keuntungan yang kita dapatkan dari hasil panen tahun lalu. Karena tahun lalu pun kita sudah mencoba tanam 1 musim ya, baik menggunakan katak super ya isi 100, kemudian juga menggunakan katak isi kisaran 350, ternyata tetap menguntungkan kawan, tetap menguntungkan, ada hasil yang dapat kita peroleh. Terlebih kalau kita tanamnya sistem rapat semuanya ya, insya Allah hasilnya lebih bagus lagi. Sedangkan tahun lalu masih kita tanam jarak agak longgar, hanya lahan ini ya, lahan ini yang dulu kita tanam dengan tanam rapat, lahan yang kurang lebih ini luasnya sekitar 2.500 meter persegi, kemarin kita isi kisaran 100.000 tanaman ya. Demikian dulu kawan ya, informasi yang dapat kita sampaikan. Semoga tayangan video ini bermanfaat.
salam hormat dari kami, salam sukses dari kami. Semoga tetap semangat tanam porang, agar tentunya semoga saja ada hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat sore, selamat kembali ke rumah untuk beristirahat dan bersendagura dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.